Ketak-ketuk langkah di lantai papan membangunkan Nadi. Ia lihat kanan kiri dan mendapati kawan-kawan peneliti yang sekamar dengannya masih mendengkur di dalam kantong tidur. Ia putuskan untuk bangkit ke kamar mandi dan keluar rumah. Sempat di ambang pintu pula ia diterubuk Umang, anak Benediktus yang berlari ke sana kemari, entah apa yang dikejar. Ibunya terus menyapu lantai, tidak hirau dengan kelakuan anaknya. Kiranya langkah kaki kecil itulah yang membangunkan Nadi. Hawa pagi terasa cukup dingin, namun matahari sudah mengibas-ibaskan rambut. Jauh di tepi hutan, suara kelempiau bersaut-sautan. Nadi mengambil tasnya, memastikan buku, pulpen, pensil, rokok, dan kamera ada di dalam tasnya. Atas keluar menyusuri jalan semen satu-satunya di kampung itu. Dia menganggukkan kepala dan tersenyum pada siapapun yang berpapasan dengannya. Orang-orang berlalu lalang di sungai, menenteng handuk, gayung, atau menggendong anak. Di mana kota yang bisa menandingi kesegaran udara pagi desa yang terletak di kaki bukit, dikelilingi hutan, dan didampingi sungai. Sebanyak mungkin Nadi menghirup udara seakan ia sedang mencuri udara tersebut. Kesegaran menyeruak melewati pembuluh darahnya dan ia merasa dapat hidup 1000 tahun lagi. Selama menyusuri jalan, yang menjadi perhatian pertamanya adalah bentuk rumah-rumah. Memperhatikan apa yang dilakukan orang di pagi hari dan bagaimana pola bangunan tempat tinggal. Bagi Nadi merupakan langkah pertama dalam mewakili cara pikir, budaya, karakter sekelompok orang. Hampir semua dinding rumah berbahan papan. Pilarnya terbuat dari pokok belian, kuat sekeras besi. Rumah-rumah itu serupa rumah panggung, tidak ada lantai yang langsung menempel ke tanah. Semua ditopang oleh pilar dan di setiap pilar penopang dapat terlihat garis yang berbentuk dari air pasang. Garis paling tinggi hampir menyentuh lantai rumah dan masih tampak baru, menandakan pasang air yang cukup tinggi baru terjadi beberapa bulan lalu di sini. Tidak ada rumah panjang seperti yang pernah Nadi temukan di pemukiman Daya Iban atau Kanayan. Semua adalah rumah personal, bukan komunal. Sebuah analisis sederhana terbesit. Dalam tinjauan antropologi maupun sejarah, Utdanom selalu disebut merupakan salah satu etnis tertua. Karena itu, akan ada dua kemungkinan. Yang paling kuat mempertahankan tradisi, atau yang paling cepat menyerap pemikiran dan budaya luar yang ada di sini adalah kemungkinan kedua. Setidaknya begitu anggapan Nadi sejauh ini. Rumah panjang merupakan simbol rantai gotong royong yang begitu kuat. Sementara rumah personal acap kali mengurai tali temali gotong royong tersebut hingga menjadi lebih individual. Tapi ia belum lagi sehari. Tidak pantas sebuah keputusan analisis diambil. Di depan hampir semua rumah terpancang patung pahatan. Dari bentuk dan tingginya, tampaknya ada dua kategori patung. Yang pertama, patung dengan tinggi sekitar 3 meter dan berbentuk manusia. Bentuknya tidak sama antara satu patung dan patung yang lain. Ada yang berbentuk seorang lelaki yang memikul keranjang, ada yang berbentuk seorang perempuan menggendong anak, ada juga yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki saja, tak jelas golongan gendernya. Patung-patung manusia tersebut disanggah oleh bagian berbentuk tempayan, dan di bawah tempayan atau bagian paling pangkal adalah motif-motif binatang, anjing, ular, atau burung. Patung jenis kedua lebih tinggi sekaligus lebih sederhana. Lurus menjulang, tidak ada ukiran dan motif apa-apa. Hanya di bagian paling atas, paling puncak, bentuknya tumpul dan bulat, seperti korek api model raksasa. Semua patung terbuat dari pokok belian, kayu yang dikenal sekeras besi itu. Nadi mencatat hal-hal yang nantinya akan ia tanyai pada siapa saja yang mengerti.
Usai sarapan, rombongan ekspedisi berkumpul. Mereka berembuk tentang rencana-rencana. Rombongan dibagi dua, yang menetap di kampung dan yang pergi ke hutan. Nadi yang bertugas untuk penelitian antropologi sekaligus merangkap bidang budaya dan sastra lisan, serta Taufan peneliti sosial ekonomi adalah mereka yang menetap. Sebab memang penelitian mereka berisi bertemu orang-orang, bukan hewan. Yang lain masuk ke dalam rombongan yang pergi ke hutan. Tim hutan akan menghabiskan 5 hingga 7 malam di alam rimba, jauh dari hubungan dengan manusia. Karena itu berbagai bekal dari nasi hingga kopi disiapkan. Tidak lupa ayam hidup 4 ekor juga diangkut. Ketika embun-embun telah habis dihisap terik matahari, tim ke hutan berangkat. 3 orang kampung menyertai mereka sebagai petunjuk jalan sekaligus membantu membawa barang. 2 sampan panjang membawa tim hutan mengarungi sungai ke arah hulu. Para anggota tim hutan melambai-lambaikan tangan seraya bersorai-sorai gembira, seolah mereka sedang hendak tamasya. Tim yang menetap membuat rencana. Aku ke rumah kepala desa dulu, ambil data administrasi, ujar Taufan. Tak lama setelah tim hutan beranjak pergi, Nadi mengangguk. Ia sendiri memutuskan kembali berjalan-jalan, mengunjungi sekolah, bercakap-cakap santai dengan orang-orang yang baru pulang menoreh karet, memotret para perempuan tua yang memiliki tato di pergelangan tangan, atau apapun hal-hal yang menarik perhatiannya. Lewat tengah hari, Nadi kembali ke rumah Benediktus. Dia mendapati seorang gadis tengah duduk di teras dan membaca buku. Tidak Nadi cermati, buku apa itu? Kau guru di sekolah tadi dan penari kemarin, sapa Nadi yang tersenyum. Menurut bukunya yang tampaknya adalah buku kurikulum dan mengulurkan tangan mereka bersalaman. Dan meski kemarin sudah saling memperkenalkan diri, mereka melakukannya lagi. Putir, Nadi. Dari dalam rumah, istri Benediktus menyuruh Nadi untuk segera masuk ke dalam mengambil piring dan menyantap makan siang. Nadi mengajak Putir dan turut makan. Benediktus menunggu mereka di ruang tengah sambil bermain dengan umang. Ia menunggu dengan sabar, pantang bagi tuan rumah untuk makan terlebih dahulu sebelum tamu selesai makan. Padahal sayur rebus, kentang rebus, dan nasi pulen telah menggoda untuk dijamu. Usai Nadi dan Putir makan, Benediktus segera mengenyangkan perutnya dengan segunung nasi. Istrinya turut makan. Setelahnya, sambil bersandar kekenyangan, mereka berbincang banyak hal. Awalnya hanya remeh-temeh tentang makanan dan sekolah. Lama-lama perbincangan menjurus serius pada objek-objek penelitian budaya. Dan Nadi bertindak sebagai penanya, sementara Putir dan Benediktus sebagai penjawab. Istri Benediktus menyimak saja sambil mengayun umang yang tidur siang. Benediktus tentu bukan narasumber yang baik. Ia berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dengan elegan, namun yang tersampaikan adalah sepotong-sepotong dan kadang lebih parah lagi, tidak berkaidahkan penalaran yang tepat. Pengetahuan Benediktus soal budayanya sendiri memang agak mengkhawatirkan. Terlebih lagi, ia kadang tidak paham dengan apa yang dibicarakannya hingga akhirnya berbelit-belit dengan jawabannya sendiri. Ya, bagaimana patung sponduk itu bisa bermotif manusia, di bawahnya motif tempayan, di bawahnya lagi motif hewan. Aku pun heran, tapi setahuku orang-orang dulu sudah begitu. Aku kira manusia dulu membuat tempayan untuk memasak hewan. Ya itu kiranya yang tepat. Kalau boleh aku memberi saran, motif hewan di atas saja. Jadi jelas kalau hewan itu masuk ke dalam tempayan. Manusia di bawahnya sedang membuat api dari kayu bakar. Itu pasti pas. Ada itu motif harimau di sponduk. Kau pun tak tahu kan, Putir? Ujar Benediktus ketika mereka membicarakan patung di depan rumah. Putir menjadi penyelamat. Ia menghindarkan Nadi mendapatkan jawaban yang amburadul. Tutur katanya lugas,
jelas, halus, dan mudah dinikmati. Seorang Benediktus akhirnya terpinggirkan. Ia tidak lagi menjawab, tapi hanya pendengar. Patung sponduk yang berbentuk manusia menandakan bahwa pemilik rumah telah melakukan dialog, acara pengantaran arwah. Ya, ada juga bentuk lain. Itu bergantung permintaan keluarga dan yang memahat. Kurbannya pun lain. Patung yang serupa korek api raksasa disebut juga toras. Ketika dialog, toras juga ikut didirikan. Namun, toras juga bisa digunakan untuk ritual pengantaran arwah yang lebih rendah kedudukannya ketimbang dialog. Sponduk hanya untuk dialog. Terang putir. Nadi mendengarkan dengan penuh hikmat. Benediktus ikut-ikutan menyimak. Bagi masyarakat Uddanum, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka akan menjadi kewajiban bagi anggota keluarga yang ditinggal melakukan acara pengantaran arwah. Dialog adalah acara yang paling tinggi dan yang paling mewah. Meski berkurban sapi, berkepala-kepala babi, berpuluh-puluh ayam, makanan untuk arwah harus mewah juga dan harus diantar langsung ke makam. Dialog tertinggi dan termewah adalah dialog qodirim. Tulang belulang jenazah akan dipindahkan ke dalam sebuah rumah kecil yang diistilahkan dengan sandung, yang ukurannya lebih kecil dari meja makan keluarga. Rumah ditopang kayu yang tingginya melebihi orang dewasa. Jikapun mampu untuk dialog, bisa melakukan yang lebih sederhana. Nyolat hanya perlu babi dan ayam. Jika masih tidak mampu, anggota keluarga bisa melakukan nosang. Nosang sendiri terbagi dua, nosang sopalah kialu dan nosang bilak. Nosang bilak adalah yang tersederhana dari yang paling sederhana. Hanya cukup meletakkan makanan arwah dekat pintu. Tetapi semua orang harus melakukan dialog jika sudah saatnya mereka mampu. Alasannya, segala upacara pengantaran arwah itu menentukan kemana perginya arwah. Manusia yang meninggal tidak langsung kembali ke nirwana. Lewat nosang, arwah hanya sampai ke langit. Lewat nyolat, arwah bisa duduk-duduk di pintu nirwana. Lewat dialog, arwah dapat berlenggak-lenggok, berjalan santai, dan melambai bahagia sambil menapaki dunia nirwana. Nadi menyimak dan mencatat semua penjelasan Putir. Ia hanya menyela sesekali. Setelah hampir 2 jam, Putir menawarkan sebuah rencana pada Nadi untuk ikut ke ladang. Sabtu dan Minggu aku ke ladang, silakan ikut, bawa rekaman. Nenekku jauh lebih mengerti soal semua ini. Ia juga pongolimoy. Kau bisa minta dia untuk pongolimoy. Dulu aku pernah belajar kolimoy, tapi sudah lupa sekarang. Kata Benediktus. Setelah sekian lama berdiam diri, Putir lalu pamit.